EYD menjadi pedoman resmi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari aturan penulisan huruf, kata, unsur serapan, hingga tanda baca. Pada 2015, pedoman ejaan yang disempurnakan, EYD, sempat berganti nama menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEB. Namun, sejak Agustus 2022, kembali menggunakan EYD edisi terbaru. Nah, tanda baca bukanlah sekadar simbol kecil yang disisipkan dalam tulisan sebagai dekorasi. Lebih dari itu, fungsi tanda baca antara lain memudahkan pembaca untuk menentukan intonasi, memberi jeda antar kalimat, serta mengetahui struktur tulisan. Penempatan setiap tanda baca berbeda-beda sesuai jenisnya. Ada tanda baca yang ditulis di akhir kalimat atau di tengah-tengah kalimat sebagai tanda pemisah antar kata. Beda jenis tanda baca, beda pula fungsi dan penggunaannya. Merujuk Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD, edisi Komfu, berikut penggunaan tanda baca, fungsi, dan contohnya. 1. Tanda titik. Titik adalah tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan, bisa diikuti dengan kalimat baru setelahnya atau berakhir begitu saja. Tanda titik juga dipakai di belakang huruf dalam suatu tabel, daftar pustaka, perincian, bagan, atau angka yang menunjukkan waktu serta jumlah. Contoh penggunaan tanda titik. Ibu kota Indonesia saat ini adalah DKI Jakarta. Harga tiket kereta kelas eksekutif dari Jakarta ke Bandung adalah Rp15.000. Bab, Von Ponspati, laporan hasil penelitian 2. Tanda koma. Tanda koma seringkali disematkan pada bagian tengah dalam perincian kata, frasa, bilangan, atau sebelum kata penghubung. Koma dapat digunakan pada kata sapaan seperti bu, nak, atau dik, dan memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh penggunaan tanda koma. Pesan ayah saya, kita harus selalu baik kepada orang lain. Berkas yang dilampirkan yaitu KTP, akta kelahiran, dan ijazah pendidikan terakhir. Wah, bagus sekali pelanginya. 3. Tanda titik koma, W. Titik koma biasanya dipakai untuk memisahkan kalimat sejenis dan setara di dalam kalimat majemuk. Selain itu, titik koma juga seringkali dipakai dalam memisahkan sumber-sumber kutipan atau perincian frasa verbal. Contoh penggunaan tanda titik koma. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Syarat mendaftar ujian sertifikasi adalah A. Warga negara Indonesia. B. Berijazah sarjana S1 dan kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Fishman, 1974, Mueliono, 1985, Samuel, 2008, Wardhaug, dan Fuller, 2004. Fatra, tanda titik 2. Titik 2 berfungsi sebagai tanda untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap dan diikuti perincian atau penjelasan. Tanda titik 2 bisa digunakan untuk menulis rasio perbandingan dalam bentuk angka, memisahkan angka jam, menit, dan detik, serta kalimat percakapan. Contoh penggunaan tanda titik koma. Mereka memerlukan peralatan menulis, pensil, buku, penghapus, dan lainnya. Narasumber, Mario Maurer. Skala peta ini 1 diusur 1005, tanda hubung. Tanda hubung mempunyai fungsi dalam memperjelas hubungan bagian kata atau suatu ungkapan. Penggunaan tanda hubung bisa untuk menyambung tanggal, bulan, tahun, atau menandai imbuhan. Contoh penggunaan tanda hubung. Imbuhan P pada pekerja bermakna orang yang atau pelaku. Berulang-ulang, 19/1/2023. 6. Tanda pisah. Tanda pisah adalah simbol dengan fungsi membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Umumnya, tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, penulisan tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Jika dicermati, tanda pisah berukuran sedikit lebih panjang daripada tanda hubung. Contoh penggunaan tanda pisah. Senin, Jumat Jakarta, Bandung kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 7. Tanda tanya. Berikut ini penggunaan tanda baca, fungsi, dan contohnya untuk tanda tanya pada akhir kalimat.
Tanya. Sesuai kaidahnya, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat, tanya sebagai tanda kalimat yang diragukan. Contoh penggunaan tanda tanya. Kapan hari Valentine dirayakan? Apa itu teks prosedur sederhana? Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. 8. Tanda seru. Fungsi utama tanda seru yaitu mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosi kuat. Contoh penggunaan tanda seru. Wow, ternyata dia bisa bersikap romantis kepada kekasihnya. Bayarlah pajak tepat waktu. Mari kita cintai produk-produk buatan Indonesia. 9. Tanda elipsis. Tanda elipsis berfungsi untuk menunjukkan adanya bagian yang dihilangkan dalam suatu kalimat atau kutipan. Penggunaan tanda elipsis. Kamera, siap. Silakan pergi dari sini jika kamu. Menurut saya, seperti he. Bagaimana, Bu? 10. Tanda petik, spria. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, tanda petik dalam judul lagu, puisi, artikel, naskah, judul bab buku, atau tema dan subtema. Contoh penggunaan tanda petik. Dilarang memberikan tip kepada petugas. Merdeka atau mati. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Perhatikan hubungan antar klausa dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.